nggak ada orang yang jadi politisi atau anggota DPR yang nggak panuan. Oh gitu ya? Ya, itu pasti ada panunya. Cuman ada yang panunya Besar atau kelihatan dan nggak malu. Oh, ya. Saya harus akui bahwa banyak akar rumput P3 yang mendukung Mas Anies Baswedan. Mau disebut apa juga boleh gitu kan, Sandi Uno gitu loh. Nah, ini kan ibarat PSSI itu menaturalisasi atau mentransfer Harry Kane kan? Waduh. Mas Ganjar itu sudah tidur sama orang P3 lebih dari 20 tahun. Gitu loh. Berarti Pak, maksudnya kalau kita flashback Pak, meskipun Bapak baru aktif dulu, pasti kan otomatis Bapak juga ngikutin lah Iya. agenda-agenda partai P3 Iya. lah secara nggak langsung gitu Iya. ya. Nah Bapak lihat sendiri dari beberapa pimpinan-pimpinan P3, ini sepengetahuan saya gitu ya, Iya. terakhir itu adalah Pak Hamzahas gitu, yang bisa menjadi Iya. quote unquote adalah foot getter, Iya. atau bisa dikatakan sosok tokoh Iya. Muslim yang bisa merangkul Iya. ataupun menjadi lambangnya Islam gitu. Iya. Setelah itu mungkin P3 masih kurang gitu ya, meredup lah segala macam. Betul, Maksudnya, betul. hal ini penyebabnya tadi internal tadi apa gitu Pak? Maksudnya penyebab itu seperti apa gitu di dalam internal sendiri? Kalau tadi adanya banyak konflik-konflik itu sendiri, apa itu pengaruh dengan ada konflik-konflik dalam juga atau seperti apa? Nah itu tadi, ya itu memang banyak saya kira ya pengamat juga yang menyampaikan bahwa salah satu penyebab turunnya P3 lah begitu itu karena tokoh karismatisnya kemudian tidak ada lagi setelah Pak Hamzahas gitu ya. Nah ini tentu juga memang hal yang kami juga harus terima sebagai sebuah realitas ya. Tapi hemat saya, bisa jadi saya juga salah gitu ya, bahwa kalaupun kita tidak punya tokoh karismatis, tapi sepanjang itu tadi yang saya sampaikan, perilaku kita sebagai pimpinan partai itu tadi kan, perilaku pertama istiqomah lah dengan apa yang kita perjuangkan. Tidak yang kita perjuangkan itu kemudian kita barter dengan hal-hal yang jauh dari kultur partai, dari sebut sajalah ideologi partai, dan kemudian kepemimpinan kita itu kita bangun atas basis kesediaan lebih banyak mendengar daripada minta didengar. Ya. Dan kemudian juga tentu pengambilan keputusan dikembalikan pada model-model partisipatif. Ya. Sekira itu akan kemudian bisa menggantikan ya kehilangan tokoh karismatis. Sebab saya yakin juga bahwa ke depan itu ya partai itu untuk bisa survive itu tidak bisa hanya menggantungkan pada orang. Ya, betul. Ya. Tapi pada kumpulan orang. Nah, kalau sekarang katakanlah ya partai-partai lama, khususnya misalnya kayak PDIP ya, itu kan tidak, menurut saya ya, tidak semata karena faktor Ibu Mega, tetapi juga partainya itu berbenah, gitu, mengembangkan basis masanya kuat lah ya. Itu yang membuka ruang partisipasi yang besar juga, dan kemudian itu tadi, menurut saya kemudian menampilkan kebaruan-kebaruan inovasi yang pada periode sebelumnya barangkali kan belum ada, sehingga itu menarik pemilih baru lah. Bahasa ringkasnya menyesuaikan dengan zamannya. Adaptasi lah. Adaptasi ya dengan zamannya. Nah ini yang P3 masih harus belajar keras untuk menuju ke sana. Tapi ini sudah mulai. Sudah mulai Pak? Maka kalau saya lihat misalnya di daftar caleg, cuman ini kan belum terpublikasi dengan baik. Ada juga sebetulnya artis, jadi bukannya tidak ada artis di P3 ya, paling enggak entertainer lah itu. Nah kemudian juga ada juga misalnya pensiunan TNI, Polri yang masuk, mantan katakanlah birokrat profesional itu yang juga masuk, ada deputi Menteri BUMN dan segala macam. Ada juga memang pengusaha-pengusaha profesional, saya lihat seperti Mas Fathan yang ketua umum Ikatan Alumni IPB, gitu ya. Itu kan
Ada. Nah, jadi itu artinya bibit-bibit itu ada, tetapi kan ini harus kita semai, ya harus kita pupuk, kita rawat, sehingga bibit itu nggak mati, nggak patah arang di tengah. Nah, ini akan terpulang kepada kami, para elit partai, bisa tidak, ya. Kemudian itu tadi, mengembangkan model-model kepemimpinan yang partisipatif. Memang kadang-kadang ya, kalau kita bicara model partisipatif, yang bentuknya itu wujudnya antara lain kesediaan untuk mendengar, kadang capek memang, kadang lambat juga, karena kita perlu menyisihkan waktu untuk mendengarkan banyak orang. Tetapi paling tidak orang itu meskipun maunya tidak dituruti, tapi kalau sudah didengarkan, kalaupun kecewa, ya kecewanya ibarat dalam skala itu tidak kemudian di atas 70 lah, gitu kan. Mungkin dia masih punya kekecewaan, tapi tinggal 30, paling tinggi 40. Jadi kemudian tidak hilang, ya, etos kerjanya dia, semangat kerjanya dia ketika kembali ke daerahnya untuk memperjuangkan. Ya, tadi misalnya dibilang tadi kan kelemahannya adalah inovatif tadi Pak ya, inovatif untuk gimana bisa terus adaptasi dengan zaman dan juga para pemilih pemula khususnya gitu Pak, para pemilih muda gitu. Nah, kalau misalnya kayak kalau saya lihat gitu ya, beberapa partai Islam sendiri kan udah mulai tuh. Kayak PKS misalnya contohnya udah merubah lambangnya untuk katanya kalau kita diskusi untuk bisa lebih milenial atau segala macam. Nah, dari P3 sendiri maksudnya program-program apa gitu Pak yang bisa untuk barangkali kalau lambang enggak tetapi dari kegiatan saya ingin gambarkan mungkin dengan menyederhanakan ya. Kalau dulu itu P3 kan fokusnya misalnya nggarap pengajian betul. Majelis taklim gitu ya, pesantren itu kan kurang bersentuhan bahkan yang masih Islam, hal-hal yang berbau kesenian, kebudayaan, ya. Kemudian juga belum menggarap kelompok-kelompok yang katakanlah khusus, gitu ya. Nah, sekarang sudah mulai. Jadi di P3 itu misalnya, ya, termasuk saya di Dapil itu, kita terbiasa misalnya bukan cuman kemudian datang ke pengajian, pidato, atau serahkan sumbangan kepada yatim piatu, itu tetap masih ada. Tapi kita bikin misalnya lomba, saya pernah ya, sinematografi pendek. 5 menit, lama 10 menit. Karena kan rata-rata pada punya HP yang, ya kalau ngerekam sampai 10 menit aja masih, memorinya masih full, muat lah. Masih kan muat kayak begitu pendek, gitu kan. Kemudian saya misalnya kesenian lokal, itu kan, itu ya ada nari, ada gamelan, itu hal-hal yang tidak dulu itu tidak pernah terpikir. Sekarang mulai kita terpikirkan. Kalau dulu P3 itu kalau bikin cerdas cermat, misalnya kan cerdas cermat ajaran Islam lah, Al-Quran atau apa gitu. Sekarang juga pengetahuan yang kosmopolitan lah gitu ya, yang itu mencakup. Berarti itu pelan-pelan udah mulai adaptasi ya Pak ya? Iya, maka saya bahkan ini belum kesampaian aja. P3 itu sekali-kali, kalau biasanya kan kalau bikin nanggap wayang itu, yang wayangan itu kan PDI gitu. Sekali-kali kita itu wayangan aja gitu, nggak masalah walaupun wayangan sih. Itu sudah mulai kita ini. Hanya tentu sebagai partai Islam, tentu ada juga lah nilai-nilai yang tetap kita pertahankan. Contoh nih yang paling gampang apa? Kita bikin kesenian boleh, tapi jangan bikin juga adegan yang aneh, menampilkan cara berpakaian yang kok tank top gitu lah. Itu kita ini. Jadi kan kita lebih ada edukasi seperti itu. Nyanyi gedubrak-gedubrak boleh, tapi ya nah itu tadi perpakaiannya tetap harus kita tata. Ya harus pakai jilbab enggak juga. Yang penting menutup aurat lah, gitu loh. Jangan aurat itu diperlihatkan lah, gitu. Pak, gini Pak, pertanyaan lanjutannya adalah soal ini Pak, soal adaptasi, soal program-program partai gitu. Nah, untuk ideologi partai sendiri, apakah partai P3 pun mengalami transformasi dengan saat ini Pak? Maksudnya gini Pak, yang bisa kita lihat gitu ya, kebanyakan kan emang P3 gitu, misalnya kayak contoh nih Pak, kayak aku ngambil contoh di 2019 gitu ya, ketika para kelompok muslim muslim yang bisa dikatakan adalah mayoritas grassroots-nya ataupun konstituennya P3 gitu, yang memilih
Pak Prabowo gitu Iya. misalnya ya. Nah, sedangkan partai sendiri P3 Iya. ini memilih Pak Jokowi gitu. Nah, Iya. apakah transformasi seperti apa gitu Pak di P3 Iya. sendiri gitu Pak? Iya, ini pertanyaan nakal sebenarnya. Kan mau bertanya bahwa realitasnya akar rumput konstituen P3 itu kan terbelah. Nah, memang di P3 ini sebagai partai Islam agak unik. Oke. Ya. Kalau saya boleh meminjam katakanlah pembagian kelompok gitu ya. Ada yang memang katakanlah konstituen pemilih atau akar rumput P3 itu boleh dibilang kanan lah. Oke. Kanan itu kan artinya secara nilai-nilai keislaman itu paling tidak menurut pemahaman dan tafsir mereka ini itulah yang Islam. Ya. Kadang-kadang suka bercanda pokoknya ini teman-teman yang sebentar-bentar takbir lah. Itulah kan begitu. Ya, itu juga harus kita hormati, tapi juga ada yang tengah ya. Ada yang barangkali Islamnya itu ya pas-pasan, agak sekuler, tapi dia tetap P3. Dan itu kita. Nah, ini memang tidak mudah, apalagi ini kemudian partai yang itu tadi, seperti public listed company. Sama kan perusahaan itu, pemegang saham itu kan maunya juga berbeda-beda, tapi kan harus mekanisme. Saya mau bicara lah, di Pilpres 2019 itu, ya, dari exit poll yang ada, saya waktu itu masih sekjen diberi, yang memilih 01 Pak Jokowi Kiai Ma'ruf, saya wakil ketua TKN 01 ya, itu kisarannya 58 sampai 64%. Sisanya memilih 02, sekitar berarti 30-an sampai 40-an gitu ya. Mungkin ada juga yang nggak milih kan gitu. Itu realitas. Nah, pertanyaannya kemudian dengan realitas seperti ini bagaimana kita menghadapi Pilpres 2024? Kan begitu. Sebelum ke sana, saya pengen tahu dulu Pak, maksudnya bagaimana pembentukan decision maker-nya ya? Decision itu sampai akhirnya misalnya apakah para petinggi P3 ini tidak melihat akar rumput yang keinginan akar rumput seperti itu? Jadi kan begini, kita bicara akar rumput itu Mas, juga jangan disimpulkan bahwa akar rumputnya itu maunya si X, sementara elitnya maunya si Y. Enggak gitu juga. Akar rumput itu juga terbelah juga. Ya. Saya mau konkretkan ini supaya jawabannya nggak ngawang-ngawang. Saya harus akui bahwa banyak akar rumput P3 yang mendukung Mas Anies Baswedan. Itu nggak bisa kita pungkiri. Untuk kalau saat ini ya. Ada orang P3 mengatakan itu hanya sedikit atau apa, menurut saya dia berarti nggak berpenglihatan luas. Itu, ya. Tapi juga jangan berasumsi bahwa seolah-olah mayoritas mutlak akar rumput P3 itu mendukung Mas Anies Baswedan. Tidak. Di daerah tertentu ya bisa jadi, mungkin DKI, mungkin di beberapa provinsi di Sumatera, iya itu. Tetapi kalau kita lihat misalnya di Jawa Barat yang sudah ke tengah, artinya ke timur gitu, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya enggak juga. Padahal itu daerah yang sumbangan suaranya kepada P3 juga sangat signifikan di wilayah Jawa, ya. Ada yang kemudian kuat kalau di Jawa Tengah misalnya Mas Ganjar. Dan wajar kalau Mas Ganjar itu didukung. Bukan karena soal PDI. Karena Mas Ganjar itu keluarga mertuanya itu P3. P3 ya. Dulu tokoh dan zaman angkatan bapak saya. Ya. Ketua P3 Kabupaten Purbalingga. Oh, ketuanya ya? Ketua kabupaten ya? Kemudian diteruskan oleh kakak iparnya Mas Ganjar yang saat ini anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Jadi ketua DPC-nya. Itu loh. Kami itu bahkan suka bercanda. Mas Ganjar itu sudah tidur sama orang P3 lebih dari 20 tahun. Gitu loh. Jadi wajar kalau kemudian ada yang begitu. Ya. Tapi kita lihat juga. Dan ini basisnya Pak Arso ngarang enggak dari survei.
kami terus terang dibantu untuk sejumlah dapil khususnya di Jawa ini oleh Mas Burhanuddin Muhtadi. Oh, indikator. Indikator. Dan itu tidak kita campuri. Wes pokoknya ini bayangin kami survei itu per dapil loh ya, bukan 10 atau apa, per dapil itu 400 minimal korespondennya per dapil. Per Gitu dapil ya? Iya. Akurat. Biayanya banyak juga. Lumayan tapi tuh, Pak. tanya Mas Burhanuddin itu berapa dapat bayaran dari P3. Tapi kita nggak atur-atur, kita diinikan. Jawa Timur, ya, sebagian juga Jawa Barat. Pak Prabowo itu juga signifikan dukungannya di P3. Jadi dalam keadaan seperti itu, partai yang itu tadi punya banyak publik, terus prosesnya itu bottom up. Tidak top down, tidak dari pimpinan partai ini terus disuruh amin semua, tidak seperti itu. Jadi itulah yang terjadi. Jadi apapun yang mau saya katakan, apakah mencalonkan Mas Ganjar, mencalonkan Mas Anies, mencalonkan Pak Prabowo, tetap salah di PPP 3 itu. Di mata yang itu tadi, tetap salah. Karena bukan di mata akar rumput yang berbeda. Maka kami harus bijak menyikapi soal pilpres itu. Sebagai partai, ya, kami kan memang harus kemudian mengambil keputusan melalui forum permusyawaratan yang disebut Rapimnas itu. Oke lah, disepakati, ya, belum berubah sampai saat ini, ya, Mas Ganjar, gitu kan, karena ada faktor-faktor itu tadi, ya. Tetapi kan kemudian banyak yang WA ke saya. Ada yang telepon, kecewa, ada yang bahkan marah-marah. Dianggap kita itu meninggalkan akar rumput, nggak peduli, pakai apa kata-kata matanya orang DPP itu picek, gitu kan, nggak melihat apa yang di itu segala macam. Saya nggak boleh marah, gitu loh. Saya bilang, nah, jadi kemudian saya sampaikan sudah begini saja. Kalau panjenengan semua, ya, tidak cocok dengan yang diputus DPP, ya, maka panjenengan itu, saya bilang, Anda ya sudah pilih saja yang sesuai dengan itu. Tetapi yang paling penting penuhi gerbong P3 untuk pileg. Mau nggak mau kami harus begitu, ya. Dan nanti karena dianggap tidak sesuai dengan panjenengan, kalau muktamar P3 lagi atau apa, jangan pilih orang-orang yang sekarang ada di DPP sekarang, termasuk Arsul Sani. Itu yang dianggap tidak, katakanlah aspiratif, gitu loh. Tapi saya ini saya baru pertama kali nih, saya terus terang seperti ini, ya, bahwa tidak mudah yang menjadi pimpinan P3 itu untuk katakanlah memilih, misalnya kalau dengan konstelasi sosok yang unggul, ya, disebut sebagai capres atau cawapres bahkan, ya. Seandainya kami putuskan ke Pak Prabowo, pasti juga di Paido juga yang dukung Mas Ganjar atau yang dukung Mas Anies. Kami misalnya putuskan ke Mas Anies, pasti yang pro sama Pak Ganjar dan Pak Prabowo akan mengatakan DPP itu juga tidak aspiratif. Nah, oke, berarti gini Pak, sementara saat ini kan mendukung Pak Ganjar gitu. Sebenarnya instrumen-instrumen apa sih Pak ini yang kok kata-katanya sementara ini apa berharap? Tadi kan udah pasti ya, udah pasti mendukung Pak Ganjar ya, P3 ini gitu. Nah, sebenarnya instrumen-instrumen apa sih Pak yang dilihat oleh P3 sendiri gitu saat mendukung Pak Ganjar itu Pak? Saya yakin, ya, karena kan DPP itu banyak, ya, termasuk ada PLT Ketua Umum, itu melihat semua pertimbangan. Jadi tidak hanya satu pertimbangan. Pertimbangan itu tentu mencakup internal partai dan juga eksternal partai. Itu loh. Jadi kan banyak variabel, banyak faktor yang ikut mempengaruhi pengambilan keputusan. Barangkali kalau sahabat-sahabat, teman-teman kami yang akar rumput konstituen kan ngelihatnya, ini loh yang disuarakan vokal. Apa mayoritas atau enggak belum kita ukur. Gitu lah. Vokal harus misalnya si X. Kok bukan si X, kan
ngelihatnya kan hanya barangkali kan satu sisi juga. Tapi kan ada sisi-sisi lain juga. Satu, peluang menang. Oke. Ya. Kemudian juga kita bicara peluang menang itu berarti kemudian juga positioning yang akan diambil partai kalau menang, gitu loh, ke depan, gitu loh. Itu kan hal-hal yang harus harus dihitung juga kalau itu adalah pimpinan partai. Posisi juga misalnya ada dalam koalisi pemerintahan, itu nggak bisa dipungkiri, itu juga mempengaruhi lah. Gitu. Iya Pak, pertanyaan selanjutnya, apa target dari P3 sendiri Pak di pemilu 2024 ini Pak? Ya. Berapa persen yang ingin diraih Pak targetnya Pak? Kami itu nggak muluk-muluk. Ya. Kami itu 2014 ketika saya terpilih jadi anggota DPR itu punya 39 kursi. Sekarang di 2019 terjun bebas jadi 19. Kami ingin kembali ke posisi 2014. Artinya kami juga dalam menetapkan target itu realistis. Kami nggak kemudian bilang kami pingin 70 kursi. Wong belum pernah 70 kursi. Murah. Kalau kami itu ingin kembali ke 40 kursi lah katakan. Kami pernah 58 kursi pada saat Pak Hamzahas itu memimpin. Wajar dong, artinya kami punya tantangan untuk menggarap daerah-daerah yang dulu kami punya kursi. Yang dulu pernah orangnya itu milih P3. Berarti dia sudah kenal P3. Hanya barangkali kan karena tidak kita rawat dan lain sebagainya. Jadi targetnya itu, ya. Itu yang utama, ya. Bahwa kemudian capresnya menang itu jadi target itu ya wajar lah. Karena kalau menang kan P3 kan ikut jadi partai pemerintahan juga kan, partai penguasa juga kan, meskipun kursinya kecil. Tapi kan maksudnya gini Pak, para partai itu kan mendukung salah satu calon itu kan untuk juga mengharapkan adanya efek ekor jas itu kan, atau efek itu gitu. Nah, maksudnya apakah ya tadi benar ya, saya juga baru tahu bahwasannya emang P3 itu terpecah masanya itu milih-milih siapa. Apakah ini efektif dengan adanya? Tentu ada plus minus. Bahwa ya, tetap ekor jas itu kita hitung, nggak bisa juga kita mengatakan alah itu nggak itu. Ya. Jadi kalau P3 itu katakanlah mencalonkan Mas Ganjar, bukan tidak ada efek ekor jasnya, pasti ada. Terbukti survei ini kan juga ada kecenderungan meningkat, gitu kan? Itu kan artinya dari survei saja sudah ada ekor jas. Kalau mendukung Mas Anies juga ada efek ekor jas. Mendukung Pak Prabowo juga pasti ada efek ekor jas. Terpecah gitu ya. Nah, tetapi kan kemudian itu tadi ada faktor-faktor eksternal juga yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Efek ekor jas itu is not the only reason to decide, gitu ya. Bukan satu-satunya faktor untuk memutuskan gitu loh bagi P3. Kecuali posisi P3 itu ngotot misalnya jadi cawapres, bahwa pimpinannya yang harus jadi cawapres atau apa, atau jadi capres. Itu loh, itu baru kemudian bisa menghitung efek ekor jasnya dengan lebih akurat lah, barangkali kan seperti itu. Nah ini kan kalau misalnya baik apakah Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo, kan bukan kader P3 juga semuanya. Masing-masing memberikan efek ekor jas yang berbeda-beda, tetapi juga dikombin ya dengan faktor-faktor eksternal juga, ya. Kalau efek ekor jasnya besar, tapi katakanlah dalam tanda kutip ini, ya, dikerjain eksternal, itu loh, karena lawan politik, ya, mumet juga enggak? Itu loh. Jadi ada ketakutan itu juga, Pak? Jangan ditanya contohnya apa ya, udahlah, saya mau ngomong umum aja. Oh gitu ya, Pak? Itu loh. Itu loh. Berarti maksudnya apakah salah satu perpindahan nih saya dikit apa ya, perpindahan ke Pak Sandiaga Uno tadi kita bahas ke P3 itu salah satu cara itu untuk menaikkan. Itu bagian dari membangun efek ekor jas. Di samping secara umum juga dengan masuknya Pak Sandi, karena Pak Sandi itu punya segmen market yang berbeda, maka itu membuka peluang ya untuk katakanlah pemilih baru yang non-traditional constituent itu untuk bisa juga memilih P3 di samping ikhtiar P3-nya sendiri dengan merekrut dan kemudian itu tadi
memvariasikan ya berbagai bentuk kegiatan dan fokus kerja kepartaiannya. Tapi ini loh Pak, kasih bocoran dikit itu kalau bisa gitu Pak ya. Senangnya yang bocor-bocor. Ya maksudnya. Mau bocor halus atau bocor ember ini? Kalau bisa Pak ember Pak. Ini Pak, kan hasil terakhir P3, rapat P3 itu kan menghasilkan bahwasannya Pak Sandiaga Uno diajukan sebagai cawapres dari P3 ya Pak? Iya. Nah ini apakah P3 sengotot itu pengen majuin cawapres atau hanya menawarkan saja Pak? Seperti apa Pak? Ya, atau emang harus ngotot dong. Gitu lah. Iya. Ngapain kita sudah transfer pemain? Apa bukan? Sudah transfer pemain, mau disebut naturalisasi boleh, ya. Mau disebut apa juga boleh gitu kan, Sandi Uno gitu loh. Nah, ini kan ibarat PSSI itu menaturalisasi atau mentransfer Harry Kane kan? Waduh, gitu kan? Jauh banget. Nah, jadi ini kan ya harus kita maksimalisasikan gitu kan. Tentu tidak hanya untuk partai, tapi juga untuk positioning Pak Sandi dulu. Betul. Karena dengan demikian kita punya sosok yang katakanlah untuk menjadi capres atau cawapres itu punya kepantasan. Nah, kepantasan itu memang yang paling utama sekarang diukurkan dari survei. Itu loh, dari elektabilitas. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Apa sih Pak harapan Bapak? Saya pengen tahu Pak sebenarnya dibayangkan Bapak gitu ya. Pemimpin 2024 ini seperti apa Pak? Yang keinginan Bapak melihat pemimpin 2024 ini seperti apa gitu Pak? Pertama saya juga harus mendeklar ya. Saya bukan juga orang idealis, bahkan mungkin bukan orang bersih lah, kayak gitu. Itu harus kita akui. Saya suka bercanda. Gitu. Bercandaan saya begini, nggak ada orang yang jadi politisi atau anggota DPR yang nggak panuan. Oh gitu ya? Itu pasti ada panunya. Cuman ada yang panunya besar atau kelihatan dan nggak malu, gitu ya. Ada yang panunya tipis-tipis tapi tersembunyi sehingga orang nggak bisa lihat dia panuan, atau yang kecil-kecil aja. Saya nggak tahu lah yang mana itu, biar nanti masyarakat yang mana. Nah, jadi tentu saya berharap bahwa ke depan itu panung-panung kita yang ada di dunia politik, baik di rumpun kekuasaan legislatif atau eksekutif itu ya makin kecil, kalau bisa hilang. Mungkin hilang susah, tapi kan makin kecil. Sedih loh saya. Saya pernah itu tadi di dunia perusahaan, yang perusahaannya itu masuk misalnya dalam top Forbes 500 gitu ya. Tapi kan sekarang saya sedih. Ya, kalau setiap survei misalnya DPR itu kok top 3 tapi dari bawah. Dari bawah. Gitu loh. Itu sedih juga loh. Gitu loh. Dan kadang-kadang kan kita ditanya juga, termasuk oleh teman-teman media, gimana komentarnya. Itu loh. Ya. Kalau kita kemudian menjawab, ya kita memang harus begini-begini itu, maka teman kita bisa aja bilang, alah lu sok-sok idealis lah, lu munafik lah, kayak begitu kan, kayak gitu. Tapi memang ke depan itu ya banyak hal yang memang harus kita benahi. Maka ketika ya pemerintah bermaksud mengajukan RUU yang lagi rame, perampasan aset, saya mendukung. Hanya saya juga sebagai orang yang latar belakang pendidikannya itu hukum, lawyer, kan tidak bisa gitu karena kita gregetan terhadap satu kejahatan termasuk korupsi, kemudian seolah-olah berlaku prinsip goal justifies the mean, ya, tujuan menghalalkan segala cara. Ketika undang-undang itu isinya juga yang diserahkan oleh pemerintah, ya, misalnya berpotensi juga untuk membuka kesewenang-wenangan penegak hukum, yang kita tahu masih banyak kasus kesewenang-wenangan itu, termasuk tebang pilih, termasuk tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, tajam ke kanan tapi tumpul ke kiri, tajam ke lawan tapi tumpul ke kawan, gitu kan. Sekarang gitu kondisinya Pak ya? Nah, jadi itu biar rakyat aja yang menimbulkan ya. Maka tugas pembentuk undang-undang seperti saya yang berlatar hukum itu untuk menyeimbangkan. Jadi di satu sisi kita perlu misalnya RUU perampasan aset. Tapi jangan kemudian membuka celah sewenang-wenang. Memberikan kemudian cek kosong
Ini mohon maaf untuk oknum penegak hukum Nah. untuk malah nego baru dengan Iya. target-target tertentu. Oke. Ya, saya kalau uraikan ini dibaca itu bisa setengah jam sendiri itu saya bisa menguraikan. Itu. Oh, ada kemungkinan situ Pak ya? Masyarakat kan hanya melihatnya, hayo DPR segera sahkan. Oke. Dibahas saja belum kok disuruh mengesahkan. Itu gimana coba? Itu satu contoh misalnya. Ini saya kasih satu contoh. Di RUU perampasan aset itu, ya, ada pasal yang mengatakan bahwa aset yang bisa dirampas itu adalah aset yang diduga merupakan hasil kejahatan atau terkait dengan kejahatan. Pertanyaannya kalau saya sebagai orang hukum, diduga itu yang menjudgment siapa? Yes. Diskresinya siapa? Kalau diskresinya diserahkan dengan cek kosong kepada penegak hukum, nah, sekarang kalau aset sampean, karena penegak hukumnya mengatakan aset sampean ini mobil sampean yang satu-satunya ini Mas, ini diduga dipergunakan untuk kejahatan maka saya rampas gitu. Gimana coba? Itu contoh. Ya. Nah, tapi masyarakat kita toh LSM tertentu kan, wah ini DPR nggak mau kerja, sengaja melambat-lambat. Bahwa mungkin ada yang mau melambat-lambat, mungkin ya. Tapi kalau bagi saya enggak. Kita harus hati-hati. Saya diingatkan juga oleh para akademisi, bahkan oleh penegak hukum yang baik-baik. Pak Arsul, menurut saya pasal ini harus dicermati dengan baik. Harus dicarikan jalan tengahnya, sehingga tujuan katakanlah merecovery, memulihkan kerugian negara tercapai, tapi juga peluang untuk terjadinya kesewenang-wenangan dari oknum penegak hukum itu juga bisa kita minimalisir. Tapi prinsipnya berarti Bapak setuju lah Pak ya dengan adanya? Setuju. Oke. Itu yang ditunggu sebenarnya Saya Pak. bukan hanya itu, bahkan Undang-Undang Tipikor kita tindak pidana korupsi itu harus perlu direvisi karena sudah 20 tahun. Ya, untuk menyesuaikan dengan perkembangan sekarang. Berarti kita dukung Betul. kita doain Bapak nanti nyalik lagi kan Pak? Nyalik lagi, lagi, terpilih lagi, jadi bisa mengawal nih Pak hal-hal isu-isu yang tadi belum kelar di periode ini bisa di periode selanjutnya ya Pak ya? Tapi anak saya itu suka bercandain juga. Gimana Pak? Ayah harus hati-hati loh kalau jadi anggota DPR makin lama. Kenapa? Kenapa tuh? Nanti pertanyaan malaikat di alam kubur itu makin panjang katanya. Serem banget tuh. Itu loh. Oke Pak. Terima kasih Itu. Pak waktunya Makasih ya. Udah mau diskusi sama kita. Semoga P3 lebih oke. Pak. Amin. Ya, kita doakan lah. Yang jelas semoga P3 ya Bisa lolos threshold. satu lolos dan yang kedua juga bisa amanah. Itu Bisa jauh amanah. lebih penting. Kayaknya lebih penting amanah Ya, Pak. Itu. Oke Pak. Itu. Oke, makasih. Ya.